Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nabila dengan nomor induk mahasiswa 18010205065. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD Afkib Uhamka. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian kuantitatif saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran Picture and Picture Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran PKN di SDN Ancol 01 Pagi. Pada slide yang pertama, terdapat latar belakang. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di SDN Ancol 01 Pagi dalam pemberlakuan proses pembelajaran daring pada mata pelajaran PKN di kelas 3, guru yang lebih aktif dibandingkan peserta didik, sehingga menyebabkan proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi pasif, bosan, dan pembelajaran pun menjadi tidak bermakna, sehingga hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PKN menjadi rendah. Beberapa permasalahan dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar mulai minimnya inovasi dalam pembelajaran di kelas. Peserta didik masih jarang dilibatkan dalam pembelajaran belum kontekstual, dan lain-lain. Hal ini menjadi mempersulit peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam proses pembelajaran, guru itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Pembelajaran yang aktif selalu diiringi dengan aktivitas yang aktif, serta adanya kemampuan cara berpikir siswa yang kritis terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Salah satunya menggunakan metode Picture and Picture Learning. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Yang pertama, ada hasil belajar siswa kelas 3 SDN Ancol 01 Pagi pada mata pembelajaran PKN masih rendah. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, ada guru kurang berinovasi pada proses pembelajaran daring. Yang keempat, guru belum mencoba menggunakan model pembelajaran Picture and Picture Learning pada proses pembelajaran daring. Yang selanjutnya, batasan masalah penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh model pembelajaran Picture and Picture Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran PKN di SDN Ancol 01 Pagi. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran Picture and Picture Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran PKN di SDN Ancol 01 Pagi. Di sini juga terdapat tujuan penelitian saya, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh penerapan metode Picture and Picture Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran PKN di SDN Ancol 01 Pagi. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran PKN. Yang kedua, bagi guru dapat dijadikan sebuah alternatif, yaitu strategi dan metode pembelajaran dalam melakukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak monoton dan berpusat pada guru. Yang ketiga, bagi sekolah dapat menjadi sebuah pedoman untuk mengembangkan model pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pembelajaran Picture and Picture Learning. Menurut Kurniasi, 2015 menyatakan bahwa model Picture and Picture merupakan model pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan menggunakan media gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Selanjutnya ada menurut Suprijono 2009. Di dalam bukunya menyatakan bahwa model pembelajaran Picture and Picture adalah metode belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dan yang selanjutnya ada menurut Soimin 2014 menyatakan bahwa model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model belajar dengan menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis.
Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran picture and picture itu merupakan salah satu jenis pembelajaran kooperatif. Pembelajaran picture and picture merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Dan model pembelajaran picture and picture ini adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa ditugaskan guru untuk menganalisa gambar yang ada. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa sebab guru menanyakan alasan siswa ketika mengurutkan gambar yang ditugaskan. Yang kelima, pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Di slide selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, memakan banyak waktu. Yang kedua, guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Yang ketiga, banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Yang keempat, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pelajaran. Yang kelima, sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. Yang terakhir, ada tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah picture and picture learning. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyampaikan pengantar pembelajaran. Yang ketiga, guru memperlihatkan gambar-gambar yang telah disiapkan. Yang keempat, langkah selanjutnya, siswa dipanggil secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan logis urutan gambar. Yang terakhir, setelah gambar menjadi urut, guru harus bisa menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Slide selanjutnya terdapat hipotesis masalah. H1, terdapat pengaruh signifikan metode pembelajaran picture and picture learning terhadap hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran PKN di SDN Ancol 01 Pagi. H0, tidak terdapat pengaruh signifikan metode pembelajaran picture and picture learning terhadap hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran PKN di SDN Ancol 01 Pagi. Selanjutnya, terdapat metodologi penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SDN Ancol 01 Pagi di Jalan Parangritis 6, nomor 2, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Creswell 2016 mengemukakan pendapat bahwa metode kuantitatif adalah suatu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Rancangan penelitian ini menggunakan pre-eksperimental design dengan bentuk desain one group, pretest, dan post-test. Desain penelitian Q1 X Q2. Q1 adalah hasil belajar PKN sebelum melakukan pretest, mengukur kemampuan siswa sebelum diberlakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran picture and picture learning. Q2 adalah hasil belajar PKN sesudah melakukan post-test, mengetahui hasil belajar siswa setelah diperlakukan model pembelajaran picture and picture learning. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tes pilihan ganda berupa pretest, post-test pada mata pelajaran PKN yang dilakukan di kelas 3 dan berjumlah 40 soal dengan 4 pilihan jawaban.
Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian saya ini adalah seluruh peserta didik kelas 3 di SDN Ancol 01 Pagi, Jakarta Utara yang terdiri dari kelas 3 dengan jumlah peserta didik 30. Selanjutnya ada sampel. Sampel ini di dalam penelitian berjumlah 30 peserta didik yang terdiri dari 15 perempuan dan 15 laki-laki. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Menurut Kusdiwelirawan 2014, purposive sampling atau penarikan sampel secara sengaja adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja dan representatif mungkin. Sebagai contoh, ketika akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka yang dipilih adalah orang yang ahli pada bidangnya. Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, maka jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu 30 peserta didik yang terdiri dari 15 perempuan dan 15 laki-laki. Selanjutnya ada uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biserial. Alasannya karena saya akan membuat uji instrumennya berupa soal pilihan ganda yang dimana jika peserta menjawab benar mendapatkan poin 1, jika salah mendapatkan poin 0. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan rumus KR20 atau kode Richardson 20. Alasannya untuk uji ini untuk mengetahui konsistensi kelayakan soal yang akan diteliti. Yang ketiga ada uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors. Alasannya untuk uji ini, uji normalitas karena jumlah sampel eksperimennya tidak melebihi dari 30. Selanjutnya ada uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Dalam uji ini, homogenitas untuk membandingkan varian data dari pretest dan posttest. Dan yang terakhir ada uji hipotesis menggunakan uji T. Dalam uji ini, hipotesis untuk melihat pengaruh model pembelajaran picture-in-picture learning pada pretest dan posttest dengan menggunakan uji T dengan daftar signifikan A5% atau 0,5. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.